Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Menara Doa Pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Semuanya ini untuk memuliakan Tuhan. Dan juga kami rindu lewat Menara Doa pagi ini ada keluarga yang dipulihkan, pernikahan dipulihkan, anak-anak yang diselamatkan, ada orang-orang yang bertobat. Pakailah tayangan daripada Menara Doa Pagi ini jadi berkat bagi banyak orang, kapanpun, dimanapun, siapapun yang mengikuti Menara Doa Pagi ini. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi hikmat dan kepintaran. Di dalam Tuhan Yesus kami memulai Menara Doa Pagi. Amin. Kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri,
perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita berdoa. Engkaulah kekuatan kami. Kami perlukan mujizat-Mu. Kami perlukan Kau Tuhan sebagai kekuatan. Engkaulah sumber kekuatan. Engkaulah sumber kemenangan. Kami bawa hidup kami. Kami bawa. Kami bawa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Segala pujian, segala kemuliaan kami naikkan bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kau yang selalu punya cara untuk menolong setiap kami ya Tuhan Yesus. Kau selalu Punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Tuhan kuatkan, Tuhan tolong, Tuhan hiburkan kami. Dalam Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang ketemu Bapak Ibu kembali. Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik dan sehat. Tetap semangat, jangan lupa banyak minum air putih hangat. Dan jangan lupa berolahraga. Mari hari ini kita diberkati dengan firman, dengan tema doa yang menggerakkan kuasa Allah. Tulis dalam kolom,
doaku menggerakkan kuasa Allah. Tulis dalam kolom, doaku menggerakkan kuasa Allah. Sehingga saudara percaya bahwa ketika Bapak Ibu berdoa, kuasa Allah sedang bergerak. Kalau tidak salah dalam Mazmur 77 ayat yang ke-20 bilang begini, jalan-jalan Tuhan tidak kelihatan. Jalan-jalan Tuhan dikatakan, coba ayat yang ke-20, jalan-jalan Tuhan itu tidak kelihatan. Jadi pada saat kita berdoa, demikian bunyinya Mazmur 77 ayat yang ke-19, tapi kalau di digital di ayat 20, melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Jejak Tuhan tidak kelihatan. Jadi ketika Musa angkat tangan, Tuhan bekerja dengan kuasanya, sehingga di lembah Yosua dengan pasukan Israel menang mengalahkan Filistin. Kenapa? Karena berdoa. Secara jumlah mereka kalah, kekuatan kalah. Tapi kalau kita berdoa, maka yang bekerja itu Tuhan. Maka kita anak-anak Tuhan jangan lupakan berdoa. Jangan lupakan doa pagi-pagi. Jangan lupakan bersekutu dengan Tuhan. Jangan lupakan Tuhanmu. Jangan lupakan pengajaran Tuhan. Jangan lupakan firman Allah. Jangan menolak pengajaran firman. Percayalah, orang yang berdoa pasti menang. Pengalaman hidup saya, ketika saya tidak berdoa, saya kalah. Saya lemah, saya mundur. Tapi ketika aku kembali berdoa, saya dikuatkan Tuhan. Jadi doa itu memberikan kita kekuatan. Kita baca firman 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel," atau Allah Yakub disebut juga, "pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, membakar kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat yang ke-39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Dari cerita ini saudara, bagaimana Nabi Elia membuktikan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Allah Yakub adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang benar. Ketika itu banyak Nabi Baal, nabi-nabi palsu mengarahkan umat Israel menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung. Mereka mulai tersesat, banyak yang ikut tersesat. Pada waktu itu Raja Ahab dengan istrinya Ratu Isabel yang sangat menakutkan, menggiring banyak orang akhirnya menyembah kepada nabi, menyembah kepada Baal-Baal, dewa-dewa dan patung-patung itu. Israel tersesat. Allah membangkitkan Nabi Elia, bersuara kenabian supaya bertobat. Maka dia berkata kepada 450 nabi Baal, nabi palsu, "Ayo kita buktikan Allah mana yang benar, Allah mana yang hidup. Ambil daging lembu, taruh di atas batu, taruh di atas kayu. Panggil Tuhanmu pagi, siang, sore, tidak datang. Lembu, daging lembu tidak terbakar. Tuhan mereka tidak mendengar doa mereka." Nabi Elia menaruh daging lembu, batu, kayu, dan di bawah ada 3
kali diguyurkan air, yang sebenarnya api dengan air ini kan berlawanan. Artinya kalau ada api ya ada air, airnya akan memadamkan api. Mustahil. Tetapi terjadi ketika Nabi Elia berkata, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, turunkanlah api. Dan seketika api itu turun dan membakar habis daging itu, membakar kayu, batu, airnya pun habis dijilat. Saudara, artinya apa? Yang mustahil bisa dilakukan Tuhan. Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, bagi orang yang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi firman ini mengajarkan kita betapa kuatnya kuasa doa. Sementara Nabi Baal 450 ini akhirnya mereka disembelih di sungai. Karena mereka adalah nabi palsu. Konteks pada waktu itu seperti itu, cerita itu. Mereka tidak menyembah Allah yang benar. Mereka menyembah Allah yang salah. Allah yang tidur, yang sebenarnya bukan Allah. Mereka memanggil pagi siang, tidak ada terjadi apa-apa. Saudara, sadarkah saudara? Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang hebat, dahsyat, Allah pencipta alam semesta. Bagaimana kita berdoa menurunkan kuasa Allah? Saya mengajak setiap saudara mengenal Allah. Makanya Elia berkata, Allah Abraham, Ishak, Allah Yakub. Ini artinya pengenalan akan Allah. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Penting kita berakar baca firman Allah. Penting kita memiliki saat teduh. Penting kita baca firman. Supaya kita mengenal Allah. Supaya kita berakar. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Ketika kita mendengar firman seperti pagi hari ini. Kita mendengarkan firman kapanpun. Kita baca firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Maka iman kita semakin berakar. Semakin dalam. Sama dengan pohon korma. Kalau ditanam, pohon aras Libanon itu ditanam di padang gurun. Itu benihnya itu harus dalam ditanam. Supaya berakar dalam. Dan mereka bisa tumbuh tinggi sampai ratusan meter. Karena apa? Akarnya mendalam. Penting pendalaman Alkitab. Penting kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Hindari saudara sinkritisme yang mana kita mempercayai Allah tapi kita percaya juga perdukunan. Jangan percaya kepada dukun. Jangan percaya kepada orang pintar. Jangan percaya kepada kuasa-kuasa gelap. Tulis dalam kolom, saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tulis dalam kolom, saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tulis dalam kolom, saya mau mengenal Allah lebih dalam lagi. Tulis dalam kolom, saya mau mengenal Allah lebih dalam lagi. Ini poin penting. Sehingga saudara jangan salah dalam menjalankan ibadahmu. Jujur, semakin ke daerah, semakin ke pedalaman, banyak kali okultisme, banyak kali kepercayaan kuasa gelap. Mulai dari hamil, ada hamil 7 bulan, ada yang pakai gunting di perutnya, anti plasid, anti makhluk halus, supaya jangan diganggu. Ada kepercayaan acara-acara adat yang menyalahi firman Allah. Ingat, adat tidak salah, budaya tidak salah. Mengenal simbol-simbol budaya adat orang itu saling menghormati. Tapi kalau sudah mulai memindahkan keyakinanmu dari Tuhan Yesus, itulah berhala. Ingat hukum pertama, jangan ada ilah lain. Jangan ada Allah lain selain Tuhan Yesus. Apapun sukumu, jangan lakukan tindakan adat yang menyimpangkan imanmu dari Tuhan Yesus. Imanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan ada keyakinan-keyakinan yang lain. Tahyul-tahyul nenek moyang, jangan. Ya contoh aja lah, ada orang yang cuci muka di kuburan.
pernah bertanya ke saya, Pak Pendeta, bolehkah cuci muka di kuburan? Saya bilang, kalau untuk menyegarkan boleh. Untuk kita lebih segar, lebih fresh. Tapi kalau karena keyakinan roh orang mati ini jangan mendekatimu, nah itu penyimpangan. Menaruh garam di peti mati. Kalau sekedar menaruh batu es di bawah supaya jangan cepat membusuk jasadnya, itu boleh-boleh saja. Ada orang taruh kopi, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk menaruh sesuatu benda supaya nanti ini orang mati jangan mengganggu kami, itu udah salah. Kultus tahyul-tahyul seperti ini udah banyak sekali. Makin ke kampung, makin ke daerah, makin banyak yang salah. Itu yang namanya perpaduan kuasa okultisme dengan percaya Allah, digabungnya. Nggak boleh. Kalau kita hanya percaya Tuhan Allah, kita hanya percaya kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub, kita hanya percaya Tuhan Yesus Kristus, udahlah hanya percaya Tuhan Yesus. Jangan percaya yang lain. Budaya-budaya anggaplah itu sebagai simbol, sebagai tanda bahwa engkau suku Chinese, Batak Toba, Nias, dan lain-lain. Tapi tidak boleh memindahkan imanmu kepada tahyul-tahyul itu, kepada kuasa-kuasa kegelapan. Nggak boleh engkau percayai roh orang mati memberkati engkau. Nggak boleh engkau mempercayai roh orang mati mendatangi engkau. Nggak boleh. Percayai hanya kepada Tuhan Yesus. Bahkan ada orang namanya bintang apa, bintang ini. Ada orang terlalu mengkultuskan sio ini, sio ini, sio ini. Kalau saya bilang, ya sio kita sio Yesus. Percaya Tuhan Yesus itu. Yang lain-lain itu wawasan, ilmu, pengetahuan, ya udahlah diketahui saja. Atau budaya-budaya boleh saja simbol-simbol. Tapi untuk kepercayaanmu hanya ada satu, percaya Tuhan Yesus. Tulis dalam kolom, saya hanya percaya Tuhan Yesus, kekuatanku yang memberkati aku. Hanya itu. Saudara yang saya kasihi, makanya penting sekali. Dan berikutnya, kalau saudara meminta sesuatu supaya doamu dijawab Tuhan, punyalah motivasi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nabi Elia meminta supaya Tuhan yang dimuliakan, supaya mereka mengenal Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, supaya mereka mengenal Tuhan, itu katanya. Jadi tujuan daripada Nabi Elia minta api turun supaya orang-orang Israel bertobat, meninggalkan dewa-dewa, meninggalkan tahyul-tahyul, meninggalkan patung-patung, meninggalkan ajaran nabi-nabi palsu, nabi Baal. Itu kerinduan. Makanya kalau engkau rindu doamu dijawab, pertama, mengenal Allah. Kedua, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ketiga, supaya banyak orang bertobat, supaya banyak orang diselamatkan ketika masa-masa sakit yang kualami sampai hampir mau mati. Saya diingatkan Tuhan 1 Petrus 4 ayat 2. Di 1 Petrus 4 ayat 2 ini ayat rema bagi saya. Diingatkan Tuhan, kenapa saya merasa di 2020 masa Covid itu, saya juga terpapar Covid dan kemudian saya juga penyakit gastritis dan rasanya mau mati. Saya diingatkan Tuhan dengan ayat ini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tuhan, aku bilang, kalau masih kau berikan aku hidup, aku mau sungguh lebih dalam lagi hidup bagi Allah. Saya tidak lagi hidup kepada keinginanku, saya tidak lagi hidup kepada pikiranku, tapi saya hidup bagi Allah sepenuhnya hidupku. Sehingga muncullah YouTube ini, muncullah ada di TikTok dan berbagai hal, karena aku mengisi hidupku hanya untuk kehendak Allah. Saya tidak lagi hidup memikirkan harta, kekayaan, yang lain-lain, bukan lagi itu orientasiku. Tapi fokusku bagaimana hidupku di sisa waktuku ini memuliakan Allah, nama Allah ditinggikan. Dan kerinduanku banyak pernikahan diselamatkan, banyak anak-anak diselamatkan, banyak keluarga dipulihkan, karena banyak keluarga yang sakit. Saya bersyukur lewat hidup saya dengan istri, udah banyak pernikahan diselamatkan, udah banyak anak-anak yang diselamatkan.
kami berubah, kami bertobat. Saya bersyukur sekali penderitaan yang kualami membuat nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saya. Dan hidup kami dipakai menjadi saluran pertobatan, saluran perubahan bagi banyak orang. Mintalah sesuatu dengan tujuan nama Tuhan dipermuliakan. Bisa aja saudara meminta anakmu masuk dokter, akademi militer, polisi, kedinasan, atau usahamu berkembang pesat. Ya, ada orang mungkin minta cantik, gak salah. Asal semua yang diminta itu tujuannya mempermuliakan Tuhan. Badan lebih langsing, lebih sehat, mempermuliakan Tuhan. Bukan diminta untuk kesombongan, bukan diminta untuk memegahkan diri. Minta usahamu berlipat ganda berhasil, boleh. Tapi seluruh usaha yang berhasil itu biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan lewat usaha yang berhasil itu, bantulah pelayanan, bantulah orang miskin, bantulah keluargamu yang susah. Dan lewat hidupmu banyak orang bertobat. Tulis dalam kolom, lewat hidupku banyak orang bertobat. Tulis dalam kolom, lewat hidupku banyak orang dimenangkan, diselamatkan. Tulis dalam kolom, seluruh permohonanku hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Seluruh doa-doaku tujuannya mempermuliakan nama Tuhan. Doa yang menggerakkan kuasa Allah. Yang pertama, karena engkau mengenal siapa Allahmu. Kenal Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang Esa. 3 pribadi tapi Esa, tidak bisa dipisahkan. Ada banyak orang menentang ini, udahlah. Mereka yakin dengan agama mereka, hormati. Kita yakin Allah yang kita sembah, Allah yang Esa. Ada banyak orang mengatakan Allah kita banyak, no, Allah kita Esa. Maka sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Esa tunggal, satu, dalam kesatuan, dalam 3 pribadi. Nah saudara, kenallah Allah lewat baca Alkitab. Jangan lagi mempercayai dukun. Ya, jangan mempercayai orang pintar. Jangan mempercayai tahyul-tahyul nenek moyang. Ya, kasih minum sirih, kasih alat-alat untuk anti kejahatan, anti makhluk halus, gelang-gelang, ada bentuk-bentuk seperti warna merah dikasih. Jangan lagi pakai itu. Pakailah firman Allah. Yang berikutnya, berdoalah, seluruh doamu dijawab Tuhan supaya nama Tuhan ditinggikan. Yang ketiga, berdoalah supaya lewat doamu yang dijawab Tuhan banyak orang bertobat. Aku bersyukur lewat pernikahanku, lewat keluargaku dipulihkan, banyak orang dipulihkan. Dan kami sudah berangkat ke Papua, ke Kalimantan, berangkat ke Jakarta, berangkat ke Batam, Pekanbaru, berbagai tempat saya pergi untuk memberitakan kabar baik, pemulihan pernikahan, pemulihan keluarga, pemulihan anak-anak yang hancur. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa supaya setiap kami percaya dengan iman bahwa kuasa Allah bergerak dalam hidup kami. Kami mau mengimani bahwa kuasa-Mu nyata. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Apapun yang digumulkan oleh Bapak Ibu yang mengikuti menara doa, sakit penyakit, dalam Tuhan Yesus, angkat tangan kananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruhkan di bagian tubuh yang sakit. Dalam Tuhan Yesus, sakit penyakitmu makin hari makin sembuh, makin sembuh. Tuhan angkat sakit penyakitmu, Tuhan jamah sakit penyakitmu, Tuhan pulihkan tubuhmu. Tuhan berkati obat yang kau makan, tenaga medis yang kau kunjungi. Di dalam Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan bagimu. Bagi engkau yang rumah tangga tidak baik, berdoalah dengan iman bahwa ada kuasa Allah, ada kasih Allah memulihkan pernikahan, memulihkan hubungan, memulihkan anak-anak. Tuhan selamatkan keluargamu. Matikan egoisme, matikan kesombonganmu, rendahkan hatimu, datang ke Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, pulihlah pernikahan, pulihlah anak-anakmu, pulihlah hubunganmu dengan ipar-iparmu, pulihlah dengan mertua, pulih dalam Tuhan Yesus dengan tetanggamu, teman kerja, teman segereja, teman marga. Dalam Tuhan Yesus engkau menjadi alat
pendamaian bagi banyak orang. Bagi engkau yang sedang bergumul masalah ekonomi keuangan, hamba mau berdoa dalam Tuhan Yesus, Tuhan tolong engkau. Tuhan berikan engkau kekuatan, hikmat, makrifat, ketekunan, mengelola keuangan, mengelola usaha dengan disiplin, profesional, excellent. Tuhan memberkati usahamu, diberkati mengandalkan Tuhan. Bagi engkau yang rindu tanah dijual, pertapakan tanah dijual, rumah terjual, hamba mau berdoa Tuhan mengirimkan pembeli bagi mereka. Di dalam Tuhan Yesus, Tuhan menolong. Engkau yang merindukan anakmu lulus ujian PTN, ujian kedinasan, ujian lain di kelas, hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Bagi mereka yang sedang membutuhkan mencari jodoh, mendapatkan keturunan, Tuhan berkati. Dan apapun yang mereka tuliskan di kolom-kolom yang ada, hamba mau berdoa semua yang mereka tuliskan, Tuhan menjawab, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau yang percaya kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami serahkan pekerjaan kami serahkan usaha kami, kesehatan kami, keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu, Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Tuhan memberkati, melindungi, menjagai engkau. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Tuhan menyelamatkan seisi rumahmu. Bawalah berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, silakanlah bagikan link ini kepada sebanyak orang, sebanyak mungkin grup-grup WA, saudara-saudaramu. Dengan membagikan link ini, saudara sudah terlibat pembagian firman Allah, sudah terlibat memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang rindu konseling, chat aja dulu, sangat banyak waktu saya yang sudah padat jadwal konseling di 0811 63 7347. Saya upayakan untuk membalasnya. Kalau memang ada waktu bisa kita call dengan janjian, bahkan ketemu juga, tapi sangat sulit memang waktunya, tapi bisa kita usahakan. Bapak Ibu yang terberkati dan rindu mendukung dan menabur di dalam pelayanan ini, silakan menabur di nomor rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saraneo. God bless you.